Citra Managemia kembali hadir menemani Anda selama 5 menit ke depan dalam tayangan Breaking News. Pada hari Selasa, tanggal 14 Oktober 2025, kelas KPI 5C kembali melaksanakan mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita. Seperti biasa, perkuliahan tidak hanya diisi dengan teori, tetapi juga praktik langsung untuk melatih kemampuan mahasiswa dalam bidang jurnalistik. Pemirsa, perkuliahan kali ini diawali dengan presentasi dari kelompok 4 yang dipandu oleh Iqbal selaku moderator dengan mengangkat tema landasan hukum dan etika dalam praktik jurnalisme, perbandingan jurnalisme data, dan jurnalisme investigasi. Materi yang pertama yaitu disampaikan oleh Gani yang menyampaikan materi mengenai penerapan etika jurnalistik dalam jurnalisme data dan investigasi. Dalam penjelasannya, Gani menekankan bahwa salah satu aspek penting dalam jurnalisme data adalah menjaga privasi individu. Meski sebagian besar data bersifat publik, jurnalis tidak boleh sembarangan menyebarkan informasi tanpa pertimbangan etis. Ia juga menegaskan bahwa pentingnya kehati-hatian agar identitas seseorang yang tidak relevan dengan kepentingan publik tetap terlindungi. Materi yang selanjutnya yaitu disampaikan oleh Octavia yang membahas mengenai perbedaan antara jurnalisme investigasi dan jurnalisme data investigatif. Menurutnya, kedua pendekatan ini memang sering bersinggungan, namun memiliki fokus yang berbeda. Jurnalisme investigasi lebih menekankan pada penelusuran fakta tersembunyi melalui riset mendalam, sedangkan jurnalisme data mengandalkan analisis dan interpretasi terhadap kumpulan data untuk mengungkapkan kebenaran di balik peristiwa. Pemateri terakhir yaitu Erlinda yang menjelaskan tentang tantangan jurnalis dalam pengolahan data dan proses investigasi. Ia menuturkan bahwa jurnalis investigatif sering menghadapi kendala besar seperti kesulitan mengakses data, keterbatasan sumber daya, hingga tekanan etis dan kelembagaan. Selain itu, data yang tidak relevan atau tumpang tindih juga menjadi hambatan dalam memastikan akurasi informasi yang disajikan kepada publik. Setelah pemaparan materi selesai, kegiatan berlanjut ke sesi tanya jawab yang berlangsung menarik dan interaktif. Pertanyaan yang pertama yaitu datang dari Ratu yang menyoroti persoalan independensi jurnalis di bawah tekanan pihak tertentu. Ia mempertanyakan apakah etika jurnalistik masih bisa ditegakkan ketika jurnalis mendapati tekanan dari pemilik media yang dapat mempengaruhi independensi mereka. Berikutnya yaitu Zaudan yang mengajukan pertanyaan mengenai privasi data dalam praktik jurnalisme data. Ia menanyakan, meskipun sebagian besar data bersifat publik, apa sajakah pertimbangan atau batasan etis yang harus diperhatikan agar jurnalis tidak melanggar privasi individu yang informasinya tidak relevan dengan kepentingan publik. Yang terakhir yaitu Berlian yang menutup sesi tanya jawab dengan pertanyaan reflektif tentang dilema moral yang kerap dihadapi jurnalis investigatif. Ia bertanya, apakah tindakan menyembunyikan identitas atau merekam secara diam-diam dapat dibenarkan secara etis dalam situasi tertentu demi melindungi diri atau kepentingan publik? Pemirsa, setelah sesi diskusi berakhir, kegiatan dilanjutkan dengan praktek reportase oleh kelompok 4. Tema kali ini yaitu tentang suasana libur lebaran 2025. Simulasi dimulai dengan Olivia sebagai Miss Anchor yang membawakan pembukaan siaran. Kemudian dilanjutkan dengan laporan pertama yang datang dari Zaki selaku reporter yang melaporkan langsung dari tol Cipali. Ia mengabarkan bahwa arus kendaraan mulai padat oleh pemudik yang ingin kembali ke kampung halaman. Suasana jalanan terlihat ramai, namun tetap kondusif berkat pengawasan dari pihak kepolisian. Sementara itu, laporan kedua yang disampaikan oleh Syakira dari Kampung Duri Kosambi, Jakarta Barat. Ia melaporkan tentang suasana persiapan warga menjelang Hari Raya Idul Fitri. Dalam laporannya, Syakira juga mewawancarai Iqbal yang berperan sebagai Haji Mansur, salah satu tokoh masyarakat setempat. Ia menjelaskan bagaimana warga bersama-sama membersihkan lingkungan dan mempersiapkan tradisi perayaan Hari Raya Idul Fitri dengan penuh semangat kebersamaan. Awalnya, simulasi berlangsung lancar tanpa hambatan apapun. Koordinasi antara anchor, reporter, dan narasumber berjalan dengan baik, menampilkan suasana liputan yang hidup dan realistis. Namun di tengah praktek, kendala teknis kembali terjadi, di mana proyektor tidak bisa menampilkan tayangan reportase. Namun praktek tetap dilanjutkan. Berikut cuplikannya.
Pusat perbelanjaan masih dipadati masyarakat yang berkunjung untuk hari-hari raya, serta arus mudik mulai menunjukkan tanda-tanda melandai. Banyak Terlihat pada warga yang sudah bergotong royong yang membersihkan lingkungan, menghias masjid, dan menyiapkan hidangan tentunya yang paling favorit untuk dimakan ketika lebaran nanti. Segala macam. Ya baik Bapak, sebelumnya kita belum kenalan, Bapak namanya siapa ya? Karena saya sangat antusias sekali ya menyambut Idul Fitri ini. Baik, ya. Ya, perkenalkan nama saya Mansur, Biasa disebutnya Pak Jaya Haji Mansur, bukan? Cing Mansur. Menjelang akhir acara, suasana semakin hangat ketika news anchor mengajak para reporter untuk menyampaikan salam lebaran kepada keluarga di rumah. Momen penutup menjadi lebih menarik ketika Iqbal yang berperan sebagai ayah dari Zaki turut membalas salam anaknya melalui panggilan video yang ditayangkan langsung di studio. Interaksi ini menambah kesan hangat dan personal di akhir simulasi. Pemirsa, demikianlah rangkaian kegiatan perkuliahan pada hari ini. Melalui kegiatan presentasi dan praktik reportase, diharapkan mahasiswa dapat lebih meningkatkan keterampilan analisis, kemampuan riset, serta ketepatan dalam menyampaikan informasi secara profesional. Semoga dengan kegiatan ini, mahasiswa mendapatkan pengalaman berharga yang memperkuat kompetensi mereka sebagai calon jurnalis yang kritis, beretika, dan memiliki integritas dalam setiap karya jurnalistiknya. Saya Siti Aminah Jumia bersama seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.